Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di iNews NTB. Masyarakat suku Sasak Lombok memiliki beragam tradisi adat yang saat ini masih lestari. Salah satunya adalah tradisi Bejango Bele. Tradisi turun-temurun ini dihajatkan untuk memupuk silaturahmi dan memohon doa keselamatan kepada Sang Pencipta. Iring-iringan dulang berisi sanganan khas Sasak yang dibawa ibu-ibu ini awal dari ritual Bejango Bele, Desa Songa, Kecamatan Sakral, Lombok Timur. Diiringi kesenian Sasak Gendang Bele, mereka berangkat dari Masjid Tua menuju makam keramat, tempat petilasan para leluhur mereka. Di makam keramat inilah puncak ritual Bejango dilaksanakan. Para tetua adat, tokoh agama dan warga memanjat doa keselamatan kepada Sang Maha Pencipta. Bejango Bele sendiri berarti berkunjung secara massal, melibatkan banyak orang. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun secara turun-temurun untuk memupuk silaturahmi dan melepas kerinduan dengan para leluhur mereka yang sudah tiada. Secara turun-temurun ini folklore ya, secara turun-temurun diyakini bahwa leluhur kami memesankan kalau mau ketemu atau mau ada apa-apa, ada hajat, ada sesuatu, silakan datang ke makam lewat masjid yang tadi kita sama-sama tahu. Lalu kemudian inilah yang menjadi tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat kami. Yang dilaksanakan sebenarnya sekali lagi adalah setiap Senin Kamis reguler. Silakan kalau ada yang mau datang setiap Senin Kamis pasti ada yang melaksanakan seperti ini. Tetapi itu dilaksanakan secara pribadi oleh masyarakat kami. Nah, kalau konteks saat ini kita melaksanakannya secara lembaga ya, secara kelembagaan, lembaga adat. Itu kami niatkan untuk menyempurnakan dalam tanda petik kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sehari-hari oleh masyarakat ya setiap minggu itu. Ritual Bejango Bele mulai dilaksanakan selama 3 bulan sebelumnya. Warga mengawalinya dengan tradisi bubur bea pada bulan Muharram, bubur putih pada bulan Safar, dan maulid adat serta puncaknya Bejango Bele yang melibatkan semua warga setempat. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, selain Gendang Bele, masyarakat suku Sasak Lombok memiliki berbagai ragam musik tradisional seperti cungklik. Musik tradisional berbahan bambu ini biasanya dimainkan mengiringi tradisi ngaro atau saat membajak sawah pada saat musim tanam padi. Musik tradisional cungkli sebagian besar berbahan bambu, ditambah gong, gendang, rancak, suling, dan pereret sebagai pembuka. Musik tradisional ini biasanya dimainkan oleh 8 orang, 4 orang pemain cungklik yang terdiri dari 1 pemain pereret, 1 pemain suling, penabuh gong, dan seorang pemain rancak. Bambu yang digunakan untuk membuat cungklik bukan sembarang bambu, yakni bambu pilihan jenis betung atau masyarakat setempat menyebutnya bambu petung yang sudah tua sehingga menghasilkan bunyi khas cungklik. Meski tidak sulit memainkan musik tradisional ini, tapi para pemain harus latihan rutin untuk memadukan suara 4 cungklik dengan alat musik lain di dalamnya seperti suling, gong, dan rancak. Cungklik ini adalah musik asli tradisional Sasak dan berkembang di Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgesela, Lombok Timur. Alat musik tradisional cungklik ini dimainkan secara solo dan dimainkan oleh hanya laki-laki pada saat merasa bosan di sawah untuk menghibur dan mengusir sepi atau mengiringi warga yang sedang melaksanakan ngaro atau membajak sawah untuk menanam padi. Kini, musik tradisional sudah mulai populer di kalangan anak muda dan sering tampil di pesta pernikahan. Dilaksanakan setiap bajak sawah, tapi khusus bagi orang-orang yang berada, yang orang-orang kaya dulu. Karena kalau yang mampu tidak mampu, biasa karena dia dikasih kayak andang-andang, itu ada potong ayam, ada segala macam. Alunan musik cungklik di Desa Pengadangan punya ragam musik tradisional serupa yang disebut slober, hampir sama seperti cungklik, alat musiknya paduan kayu dan logam. Dari Lombok Timur, Tim Liputan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, bekas tambang lokasi galian C Bukit Balibe di Lombok Tengah menjadi tempat wisata favorit bagi para wisatawan untuk bersuah foto dan daya tarik dari objek wisata ini. Selain panorama alam yang menakjubkan, juga terdapat cekukan pahatan batu tertata rapi di lokasi perbukitan. Akhir-akhir ini media sosial sedang dihebohkan dengan salah satu lokasi wisata yang begitu eksotik. Tak ayal karena keindahan dan pesona objek wisata cepat menyebar ke warganet.
Siapa sangka bukit yang menjulang tinggi dan kokoh ini ternyata ada di Indonesia, tepatnya di Desa Bonder, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Tak ada desain spesial dari bukit yang diberi nama Bukit Balibe ini, hanya berupa cekukan batu bekas penambang. Daya tarik dari objek wisata ini yaitu dari cekungan batu terbentuk secara alami. Namun justru karena terbentuknya secara alami, Bukit Balibe menjadi menarik dan elegan, tak kalah dengan bukit-bukit indah di mancanegara. Bagus, view-nya bagus, keren. Apa yang membuat dia bagus nih? Tebingnya kayak dibentuk-bentuk begitu. Terus dapat informasi dari mana? Dari lihat di Facebook. Facebook ya. Meski pengunjung berbondong-bondong datang tiap hari ke Bukit Balibe ini, namun belum ada rencana serius dari masyarakat terkait pengelolaan bukit ini sebagai spot wisata. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB edisi hari ini. Saya Rida Patiroy, mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol COVID-19. Sampai jumpa.